Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat Paskah. Inilah tempat di mana untuk kita menerima jemaat yang akan bergereja di Gereja Pok Cikarang. Setiap kali ibadah dilaksanakan, tapi dalam kondisi ini, dalam kondisi COVID, maka inilah yang kami tampilkan bahwa ruangan-ruangan yang sering kita pakai untuk beribadah dan untuk menerima jemaat sebagai tanda shalom, tanda pertemuan untuk ibadah. Terima kasih. Ini adalah areal parkir dan ini untuk cuci tangan untuk kebersihan. Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sedikit kami menunjukkan ruangan yang kami gunakan setiap minggunya untuk beribadah. Kursi di bagian belakang saya ini adalah tempat di mana jemaat setiap minggunya hadir dan mereka duduk untuk beribadah. Kemudian di sebelah kanan saya itu dikhususkan untuk Bapak Ibu yang melayani sebagai pemusik, sebagai prokantor untuk ibadah minggu pagi dan sore, dikhususkan di bagian sana. Kemudian untuk di bagian kiri saya ini adalah tempat Bapak Ibu majelis yang melayani atau bertugas pada ibadah minggu pagi dan ibadah minggu sore. Demikianlah sekilas tentang gedung kami yang kami pakai untuk beribadah. Kiranya pandemi COVID ini cepat berlalu dan kita semua dapat kembali berkumpul dan bersama-sama bersekutu dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ini adalah ruangan sekolah minggu yang biasa digunakan oleh anak-anak kelas besar saat hari Minggu mereka beribadah. Bapak Ibu, ini adalah ruangan sekolah minggu juga yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah minggu dari kelas 1. Bapak Ibu, ini adalah halaman gereja yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah minggu untuk mencari telur atau juga untuk melakukan games-games dan juga kegiatan pasca lainnya di tempat ini. Bapak Ibu, ini adalah tempat anak-anak kita, anak-anak remaja datang beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, inilah tempat di mana Bapak Gembala bersama Bapak Ibu majelis berkumpul untuk mempersiapkan diri mereka untuk melayani Tuhan dalam satu minggu ke depan dan juga mempersiapkan pelayanan ibadah minggu lewat halaman Alkitab dan pembahasan ibadah. Kiranya kita melewati COVID-19 ini dan kita para pelayan bisa berkumpul lagi bersama-sama di tempat ini untuk mempersiapkan pelayanan kita di Gereja Pok Cikarang dengan bukan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahwa itu ini adalah ruang sekretaris atau admin di mana ini adalah untuk segala keperluan administrasi gereja, dan juga ini adalah tempat untuk mempersiapkan segala ibadah baik dalam ibadah sepekan maupun ibadah raya hari ini. Biarlah di situasi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat bertemu lagi di tempat ini. Tuhan Yesus
Yesus berkati. Baik Bapak Ibu, ini adalah ruang operator di mana tempat kontrol sound system dan juga LCD di ibadah hari ini. Bapak Ibu, ini adalah toilet yang terdiri dari 2 ruangan. Yang pertama untuk wanita dan juga untuk pria. Sebelah sini. Nah, ini Taman Firdaus, tempat jemaat dan semua kita berkumpul sebagai sumber inspirasi, membicarakan setiap kebaikan dan membawa kebaikan itu damai sejahtera ke rumah kita masing-masing. Ini ruang pastoral yang dipergunakan oleh gembala jemaat berdoa, dan di belakang saya adalah ruangan khusus tempat istirahat. Selama ini dipergunakan oleh Pak Vikaris yang telah mendahului kita, Melvin Kifu. Mari kita berdoa untuk setiap jemaat, setiap yang ada dalam duka dan dalam suka. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan jaga jarak, kita dari tim pelayan berusaha untuk menyediakan bahan pelayanan dipergunakan oleh jemaat di rumah masing-masing. Kita telah melihat gedung gereja di dalam dan di luar. Ini adalah gedung gereja yang kita selalu pergunakan menerima, membicarakan dan merasakan kehadiran Tuhan. Tapi karena peristiwa COVID-19 ini, maka jemaat diharapkan beribadah di rumah masing-masing. Semoga selekas mungkin tiba saatnya kita dapat berkumpul kembali di sini, saling mendoakan, saling mengasihi, dan merasakan rangkulan Tuhan. Untuk itu kami memohon maaf atas setiap keterbatasan kami dalam memberikan pelayanan dari garda depan gereja ini, dari dalam rumah Tuhan ke rumah Tuhan yang ada di hati dan tempat kita masing-masing. Maka secara bersama-sama kami mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara, anak-anak kami dimanapun berada. Kita sama-sama menyatakan Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita memulai ibadah Paskah kita saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188, ayatnya yang pertama, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Paskah ini firman Tuhan akan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai ayat 18.
mengatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masalah kuburan kosong satu hal yang selalu dalam perbincangan.
apakah benar kuburan itu kosong atau memang hanya perbuatan tangan manusia semata. Dalam perayaan Paskah hari ini kita diingatkan bahwa kuburan kosong yang pertama sekali ditemukan oleh para murid-murid yang mereka berlari ke sana dan saling mendahului. Ada yang terdahulu dan ada yang terkemudian. Yang terkemudian justru lebih awal masuk ke dalam liang kubur. Ada yang ragu bahwa Tuhan Yesus telah dicuri oleh seseorang. Seperti Maria mengatakan, supaya Tuhannya dikembalikan dan diberitahu di mana tempatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perayaan Paskah kembali kita disegarkan akan peristiwa kebangkitan yang disaksikan oleh orang-orang terdekat dan dituliskan, diwartakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita telah mengetahui Paskah itu dalam konteks Alkitab. Pada awalnya disebut Paskah dari kata Pesach, yang lalu-lalu, yang telah berlalu. Perbudakan di Mesir telah berlalu. Itu yang dirayakan oleh umat Tuhan yang telah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bahwa perbudakan itu sendiri telah ditiadakan dan kemenangan telah diberikan bagi umat Tuhan. Paskah, di dalam Yesus makna Paskah itu adalah dosa itu telah berlalu dan dihapuskan, dikalahkan oleh Yesus yang bangkit dari liang kubur. Setelah dia menyerahkan nyawanya lebih awal di tengah-tengah penyaliban, tapi justru kita mendengarkan bahwa kematian itu tidak dapat menghalangi Tuhan Yesus bangkit, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih tinggi dari kuasa kematian. Itu yang menjadi jaminan bagi saya, bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat ini. Ketika kita berpikir, ketika murid-murid berpikir akan keterbatasan hubungan antara murid dengan Tuhan Yesus yang sedang berada di bumi yang terbuka dan di liang kubur yang tertutup, justru mereka menemukan liang kubur itu telah terbuka. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hal itu menyatakan keterbukaan liang kubur telah membuka pintu dari kematian menuju kehidupan dan dipahami sebagai kebangkitan. Dan dalam istilah kehidupan kita juga, Yesus digambarkan sebagai seseorang yang bangun dari tidur dengan bukti yang begitu jelas. Pakaian yang dipergunakan diletakkan dalam tempat tertentu. Dalam ayat 7 dikatakan, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Bapak Ibu saudara-saudara, kata sudah tergulung berarti ada tindakan yang nyata untuk membenahi tempat tidur yang ditempati oleh Tuhan kita Yesus. Berarti dia bangkit, dia bangun, dia mengalahkan kematian, bertanda kita juga turut menang dan kita turut bangkit di dalam hidup kita. Maka benar seperti topik minggu ini pada Paskah ini,
kebangkitannya membaharui cara hidup, membaharui cara berpikir kita, membaharui cara bersesama kita. Benar-benar ketika murid-murid dalam keraguan, Yesus memberikan kepastian bahwa Ia telah bangkit. Yang berikut dari nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Maria masih berdiri dekat kubur dan menangis, dan dia masih meragukan di mana Yesus ditempatkan, malaikat bertanya kepadanya dalam ayat 13, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Bapak Ibu Saudara-saudara, kata Maria dan sebutan Maria menyadarkan Maria, maka dia berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ini menjadi aplikasi bagi kita sendiri. Ketika Maria dipanggil, dia menjadi sadar dan mengerti bahwa Yesus itu telah bangkit. Demikian juga kita masing-masing. Ketika dalam berbagai peristiwa, nama kita masing-masing dipanggil. Secara khusus dalam peristiwa pembaptisan, atau mungkin juga dalam peristiwa naik sini, atau mungkin juga dalam peristiwa pemberkatan pernikahan. Di sana kita diingatkan bahwa Tuhan mengenal Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus, mengenal kita masing-masing. Bagaimana kita yang dipanggil disebut nama masing-masing menjadi percaya dan tetap setia mengikut Tuhan yang kita rayakan di Minggu Paskah ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang percaya itu tidak hanya menyimpan sukacitanya dalam dirinya sendiri, tetapi dia memiliki tugas yang baru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahku." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi tugas orang-orang percaya. Ketika Maria disapa oleh Tuhan Yesus dan dia memiliki tugas, kita juga memiliki tugas yang sama. Memberitahukan Yesus yang disalibkan itu tidak hanya tergantung di atas salib, tapi Dia telah bangkit dari antara orang mati, dan itulah yang perlu selalu kita beritakan di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan dimanapun kita berada. Memberitahukan kemenangan Tuhan, memberitahukan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah arti kebangkitan yang membaharui cara berpikir, cara hidup kita. Dari keraguan menjadi kepastian, dari kematian menjadi kehidupan, dari keterpisahan dengan Tuhan menjadi satu bersama Tuhan. Tengah-tengah COVID-19
ini kita mengalami keraguan-keraguan, kita mengalami keterpesahan. Tapi Tuhan mau mengatakan, di dalam Yesus Kristus mau kita wartakan, mari jaga jarak, tetapi pelihara dan selalu jaga hati dan cinta kasih. Mari kita beritakan kemenangan Tuhan Yesus. Mari kita beritakan cinta kasih-Nya bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagi seluruh bumi ini. Tuhan kita telah menang dan Dia memberikan kepastian. Tuhan kita memberikan kepastian bagi kita semua. Mari kita bersyukur atas hal itu. Semua keraguan telah hilang, kepastian menjadi semangat kita. Semua keraguan telah jauh, kehidupan ada di tengah-tengah kita. Karena Yesus telah bangkit, Dia telah membawa kemenangan. Mari berada dalam semangat kemenangan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Selamat Paskah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengar berita kebangkitan, berita kemenangan. Sekalipun sebagai manusia, kami ragu seperti murid-murid-Mu kala itu. Engkau memberikan kepastian bagi mereka, dan Engkau menyebut nama, sehingga Maria yang Engkau sebut menyadari Engkaulah Tuhan. Tuhan telah menyebut nama kami juga. Baiklah sebutan itu menjadi peneguhan bagi kami untuk setia dan percaya kepada Tuhan. Paskah telah kami rayakan, perbudakan telah ditiadakan, dosa telah dibuang, dan kehidupan menjadi milik kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap hidup kami, baiklah menjadi persembahan dan daupa yang harum di hadapan. Cara berpikir kami, cara berkata-kata kami, dan sikap kami yang seturut kehendak Tuhan, itulah persembahan kami kepadamu pada saat ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan dan program di gereja ini Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus menjadi alat-Mu mewartakan cinta kasih. Kami berdoa untuk setiap pelayan, dari gembala jemaat, majelis, dan para pelayan gereja PO Citra Grand. Engkau yang memilih kami Tuhan yang terbatas, dan Engkau yang memperlengkapi kami. Pakalah hidup kami lebih sungguh melayani Engkau, dan setia memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat PO Citra Grand yang sedang sakit dan yang sedang berduka. Yang sedang sakit, Nathaniela atau Lala, Engkau memulihkannya Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan melalui obat dan makanan yang dia konsumsi. Demikian juga orang tua yang kami kasihi, Opung Hasil Duli, ayah dari Demak, Engkau berkati Tuhan, Engkau sertai mereka. Berikan semangat untuk Lala dan Opung Duli Mas. Berikan semangat untuk setiap perhatian keluarga dan setiap pelayanan tenaga medis. Kami percaya akan hal ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat saudara kami yang berduka bersama kami, Ibu Mona dan anak-anak kami, Yosua, Henok, dan Henji. Engkau memberikan kekuatan atas duka kami, karena Bapak Vikaris Melvin telah meninggalkan kami dan meninggalkan keluarga ini, Tuhan, yang kami berangkatkan kemarin lusa ke tempat perhentian. Engkau memberkati Ibu Mona
dan Angelik yang dalam keadaan sakit. Engkau menyembuhkannya Tuhan. Engkau memberi semangat bagi mereka, dan Engkau mencukupkan berkat bagi keluarga Bu Mona dan anak-anak ke depan. Terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa buat setiap orang tua kami lansia di Gereja Bukau Citra Grand dan orang tua kami dimanapun yang telah merawat kami sejak kecil, mendidik kami, mengajari kami, sehingga kami mau menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi, menghormati sesama manusia. Tugas dan tanggung jawab kami Engkau berikan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah Republik Indonesia. Berkati secara khusus dalam menangani, menyelesaikan permasalahan kehidupan dan kenegaraan akibat virus corona COVID-19. Engkau memberkati pemerintah kami. Engkau juga memberkati tenaga medis dan keluarga, tenaga keamanan, dan semua kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Dan pada gilirannya juga Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau di rumah-Mu yang kudus. Tapi pada kesempatan ini, setiap kami bersekutu di rumah masing-masing, di tempat kami masing-masing, tapi kami bukan berarti jauh satu sama lain. Memang secara fisik kami memiliki jarak, tapi perkenankan hati kami, pikiran kami tetap bersatu padu, menjaga hati dan menjaga kasih. Di dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami semua. Di dalam tangan-Mu kami serahkan anak-anak kami dan pemuda, dan kaum ibu, kaum bapa, semua anggota jemaat. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Secara khusus pada perayaan Paskah ini, satukan kami Tuhan dengan kasih-Mu yang kudus. Engkau telah memanggil nama kami masing-masing sebagaimana Maria itu, maka kami bersembah sujud ke hadirat. Terimalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengampuni kami dan telah memenangkan kami atas kebangkitannya, telah membawa sukacita, dan tugas kami memberitahukannya kepada dunia, kepada siapapun yang bersama-sama kami. Kami percaya Engkau menerima kami di dalam Dia yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah perayaan Paskah ini. Marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan, sebab Dia hidup. Genta
Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.